Kata Abu Bakar, sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat. Wa innahum mayitun. Dan sesungguhnya mereka, ya, orang-orang manusia yang lain juga akan wafat. Innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya bagi kematian ada waktu yang paling sekarat. Itulah bahasa Arab. Nah, pakai orang Indonesia. Akhirnya orang Indonesia kalau lihat orang mau mati bilangnya apa, Pak? Udah sekarat. Udah apa? Sekarat. Diambil dari bahasa Arab sakaratun. Ya, sakarat. Sakarat itu artinya orangnya udah sekarat. Nah, Nabi waktu mau meninggal, Bapak Ibu sekalian, Jibril datang. Ketika dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, dan ini Nabi adalah orang yang paling ringan. Perhatikan, catat. Orang yang paling ringan, paling cepat dicabut nyawanya, tidak ada manusia di bumi ini kecuali Rasulullah. Saya ulangi, orang paling ringan, ya, paling mudah, paling cepat dicabut nyawanya di muka bumi ini. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, Rasulullah. Dengan itu, ketika mau dicabut, Jibril datang, tapi tidak mau dia lihat Nabi. Maka Nabi sambil menatap ke atas, di sampingnya ada Abu Bakar dan Aisyah istrinya, ayah dan anak, yang kedua-duanya menjadi orang yang sangat dicintai Nabi. Maka Nabi bilang sama Jibril, kenapa kamu tidak mau melihat saya? Dia katakan, apakah saya tega melihat kekasih Allah? Ya. Melihat kekasih Allah kesakitan. Ya. Maka dicabut. Nabi mengatakan, innalil mauti lasakarat. Bagi kematian, siapapun yang mati pasti dia akan merasakan waktu sekarat. Nah, inilah sakaratul maut namanya. Nah, inti dari temanya, teman-teman, adalah ketika Nabi meninggal, perdebatan itu mulai muncul. Umar masih pegang pedang dong di luar. Dia sudah ancam semua sahabat. Dia bilang, siapa berani-berani bilang Nabi meninggal, saya tebas. Ya. Diam-diam semua, gitu kira-kira Umar bilang. Jangan ada yang bicara, kata Umar. Yang bilang Nabi meninggal, saya tebas. Nabi memang belum meninggal di dalam, tapi sahabat taunya sudah sekarat. Ya. Tiba-tiba dari pintu rumah Abu Bakar keluar, teman-teman. Lalu terkenallah kata-katanya Abu Bakar ini. Perhatikan, saya bacakan bahasa Arab. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Lalu kemudian Abu Bakar baca ayat dalam Al-Qur'an. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ini perhatikan ya. Abu Bakar keluar. Ini Abu Umar masih pegang. Semua orang tunggu kata-katanya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar kata-kata pertamanya tidak langsung bilang, pengumuman Nabi meninggal. Tidak, teman-teman. Keluar langsung kata-kata tegas. Coba lihat ini kata-katanya. Saya terjemahkan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ya. Kata Abu Bakar ketika Rasulullah wafat di dalam, Abu Bakar keluar lalu menyampaikan pada seluruh sahabat, termasuk Umar yang masih pegang pedang. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Saya tegaskan sekarang, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Saya kasih tegaskan sekarang bahwa Allah Maha hidup dan Allah tidak akan pernah wafat. Untuk menghindari protesnya orang-orang, Abu Bakar langsung baca ayat Al-Quran. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kata Abu Bakar, sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat. Wa innahum mayitun. Dan sesungguhnya mereka, ya, orang-orang manusia yang lain juga akan wafat. Sudah dibaca ayat Quran,
Umar yang megang pedang jatuh. Pedangnya jatuh teman. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau Abu Bakar yang bicara. Apalagi sudah pakai ayat Quran, engkau Muhammad akan wafat dan mereka semua akan wafat. Dan betul teman-teman, ya, Rasulullah pun wafat. Orang yang paling dicintai Allah, disayangi Allah, dikasihi Allah wafat. Apa yang akan menjadi amalan kelanjutannya? Tidak perlu bersedih, karena semua kita yang sholat hari ini, ya, menjadi amal jariahnya Nabi SAW. Karena kita belajar sholat dari Nabi. Semua yang umroh akan menjadi amal jariah buat Nabi. Nabi pun sudah diampuni dosa-dosanya. Iya. Dan seorang Nabi tidak akan punya dosa, Bapak Ibu sekalian, karena dia maksum, dia terjaga. Iya. Yang penting kita pikirkan, kalau Nabi saja meninggal, bagaimana dengan kita? Iya. Jangankan kita teman-teman, sahabat waktu itu tegang semua. Apalagi Umar, wajar dia tegang. Dia dulu mantan pembenci Nabi, Pak. Dia dulu mantan pembunuh, banyak dosanya. Bagaimana dia tidak tegang? Rasulullah yang selama ini dia ikuti sudah meninggal. Dia ingat semua dosa-dosanya. Anda bisa bayangkan psikologinya Umar beda dengan Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian saat itu. Maka kenapa Umar begitu tegang ketika Nabi meninggal? Karena dia bingung siapa lagi yang harus saya ikuti. Dan dia tidak pernah menyangka, Bapak Ibu sekalian, Umar itu tidak pernah menyangka bahwa setelah Abu Bakar dia yang menjadi pemimpin. Dan ternyata di zaman Umar, Bapak Ibu sekalian, perluasan terluas khalifah Islam, kekhilafan Islam itu zamannya Umar bin Khattab. Sampai Andalus, Pak. Anda bisa bayangkan Andalus itu Spanyol. Cordoba, Anda bisa bayangkan. Itu Barcelona, Sevilla, yang Anda biasa dengar di bola-bola itu semua itu dulu jajahan Islam, Bapak Ibu sekalian. Dibuka lewat Spanyol. Ada namanya Selat Gibraltar. Itu sahabat yang diutus namanya Tariq bin Ziyad. Yang ketika sampai di Spanyol, dia bakar semua kapal. Dia naik kapal ke Spanyol dari Afrika. Maroko itu sampingnya Libya, Mesir, Tunis, tempat saya belajar, Sudan. Itu Afrika, itu dulu ditaklukkan Habasyah. Habasyah ini dulu zaman Nabi sudah takluk, tapi perluasannya sampai Afrika Utara. Masuk Mauritania, Nigeria, semuanya sampai Spanyol, Umar bin Khattab. Bayangkan itu Tariq bin Ziyad, Pak. Dia bawa kapal ke Spanyol, sampai di dermaganya Spanyol, dia balik badan, dia bakar semua kapal. Semua tentaranya bilang, wahai khalifah, apa yang kau lakukan? Dia katakan, saya melakukan sesuatu yang saya tanggung jawabkan di akhirat. Saya bakar kapal-kapal ini agar tidak ada pilihan buat kita, entah menghadapi musuh, atau entah meninggal dalam keadaan terhina, kabur maksudnya. Kalau dia kabur pun mau kemana? Dia tidak punya kapal, maka tidak ada pilihan, dibakar kapal itu. Ini sejarah Islam, teman-teman. Belajar, penting sekali belajar. Nah, saya tidak mau terlalu jauh ke sana. Inti dari materi saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa semuanya juga meninggal.